Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinjani Devina Suri dengan NIM 2004-2042, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tugas pertemuan ke-14, mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik, seksi 2021-1042-0121, dengan dosen pengampu, yakni Bapak Dr. Andes Muhammad Fakhri Adnan, MSI PhD, dan Bapak Iip Permana, STMT. Lanjut saja, saya akan masuk kepada topik yang pertama, yaitu saya akan membahas mengenai masalah reformasi birokrasi di Indonesia. Pertama, definisi reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik. Reformasi birokrasi kini benar-benar menjadi kebutuhan bagi para aparatur pemerintahan. Keberhasilan reformasi birokrasi bukan pada dokumentasi semata, namun harus mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat, di mana masyarakat harus merasakan bagaimana pelayanan yang diberikan oleh aparatur itu sendiri. Itulah makna yang sebenarnya dari revolusi mental di bidang aparatur. Reformasi birokrasi sendiri diartikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut terhadap aspek-aspek kelembagaan, ketata laksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara singkatnya, bahwa reformasi birokrasi dapat juga diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan aparatur berintegrasi tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, tujuan reformasi birokrasi ini sendiri tidak lain untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, dapat beradaptasi dengan berbagai perkembangan, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, dan bebas dari KKN, serta mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Selanjutnya yaitu masalah reformasi birokrasi di Indonesia. Birokrasi di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, sepanjang Orde Baru kerap mendapatkan sorotan dan kritik yang tajam, karena perilakunya yang tidak sesuai dengan tugas yang dilembagakan sebagai pelayan masyarakat atau publik. Sehingga apabila orang berbicara tentang birokrasi, selalu berkonotasi negatif. Birokrasi adalah lamban, berbelit-belit, menghalangi kemajuan, cenderung memperhatikan prosedur dibandingkan substansi, dan tidak efisiensi. Carl Jackson menilai bahwa birokrasi di Indonesia adalah model birokratik politi, di mana terjadi akumulasi kekuasaan pada negara dan menyingkirkan peran masyarakat dari ruang politik dan pemerintahan. Richard Robinson dan King pun menyebutkan bahwa birokrasi di Indonesia sebagai birokratik kapitalis. Dengan demikian, birokrasi di Indonesia tidak berkembang menjadi lebih efisien, tetapi justru sebaliknya, inefisiensi, berbelit-belit dan banyak aturan formal yang tidak ditaati. Birokrasi di Indonesia ditandai pula dengan tingginya pertumbuhan pegawai dan pemekaran struktur organisasi, dan menjadikan birokrasi semakin besar dan membesar. Cap birokrasi di Indonesia seperti itu ternyata bukan sampai di situ saja, tetapi melalui pendekatan budaya birokrasi Indonesia yang masuk dalam kategori birokrasi patrimonial, di mana ciri-ciri dari birokrasi patrimonial ini yaitu pertama, para pejabat disaring atas dasar kriteria publik atau pribadi. Yang kedua, jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan dan keuntungan. Dan yang ketiga, para pejabat mengontrol baik fungsi politik maupun fungsi administrasi, serta setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik. Munculnya birokrasi patrimonial di Indonesia merupakan kelanjutan dan warisan dari sistem nilai tradisional yang tumbuh di masa kerajaan-kerajaan masa lampau dan bercampur dengan birokrasi gaya kolonial, di mana birokrasi lebih menekankan pada mengabdi ke atas daripada ke bawah sebagai pelayan kepada masyarakat. Sudah menjadi rahasia umum
bahwa birokrasi di Indonesia baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah masih mewarisi model birokrasi patrimonial. Model birokrasi seperti ini menunjukkan perilaku dan mentalitas sebagai penguasa yang harus dilayani daripada sebagai aparat yang harus melayani publik. Belum berkembangnya birokrasi ala Weber dan masih dominannya model birokrasi patrimonial telah menghambat proses demokrasi di Indonesia pada satu sisi dan peningkatan pelayanan publik di sisi lain. Dalam penerapan hierarki birokrasi corak jabatan dan perilaku didasarkan pada hubungan patron-silent atau bapak anak buah. Model birokrasi ala Weberian juga menekankan profesionalisme, impersonal, dan legal formal masih belum eksis dalam tubuh birokrasi di Indonesia, sehingga birokrasi saat ini masih kental diwarnai dengan nilai-nilai feodalistik. Birokrasi ala Indonesia yang priayi dan menerapkan tarta sosial rakyat tak lebih adalah wong cilik sebagai objek dalam sistem pemerintahan pola birokrasi yang di sini telah mengakibatkan terjadinya penjungkir-balikan tesis Weber tentang rasionalitas sebagai wujud keberadaan birokrasi modern. Kondisi birokrasi seperti itu tidak baik dan tidak mau berubah, perlu adanya reformasi birokrasi yang menyeluruh. Selanjutnya yaitu mengenai potret reformasi birokrasi di Indonesia. Sejarah birokrasi di Indonesia memiliki rapor yang buruk, khususnya semasa Orde Baru yang telah menjadikan birokrasi sebagai mesin politik. Imbas dari itu semua, masyarakat harus membayar biaya yang mahal, ketidakpastian waktu, ketidakpastian biaya, dan ketidakpastian siapa yang bertanggung jawab atas beberapa fakta empiris rusaknya layanan birokrasi. Undang-Undang Otonomi Daerah mengemukakan tentang kewenangan daerah untuk membentuk organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. Daerah diberikan hak untuk membentuk perangkat daerah, termasuk di dalamnya berupa lembaga teknis daerah, apabila ada kebutuhan daerah itu sendiri. Dengan demikian, pembentukan organisasi perangkat daerah merupakan hak daerah. Tetapi, persoalannya sekarang adalah birokrasi daerah dalam membentuk dinas dan perangkat daerah cenderung lebih memperbesar struktur organisasinya. Dalam konteks menciptakan struktur yang besar, ini orang kerap menyebutkan sebagai birokrasi ala Parkinson. Struktur birokrasi yang membengkak ini tampaknya untuk mengakomodasikan limpahnya pegawai pusat yang semula tersebar di kantor wilayah yang ditransfer menjadi pegawai daerah. Tapi dari struktur yang membengkak itu terdampak pada inefisiensi pemerintah. Hal ini dikarenakan sebagai besar dari APBD digunakan untuk dibelanjakan oleh pegawai. Dampak lain dari struktur yang gemuk ini adalah terjadinya tumpang tindih dalam fungsi tugas di antara dinas atau badan atau kantor dengan biro atau bagian-bagian atau bagan-bagan yang ada di bawah sekda. Kondisi di daerah tersebut tidak jauh berbeda juga dengan kondisi birokrasi di pemerintahan pusat. Birokrasi pemerintahan di pusat tampaknya tidak mengalami perubahan yang berarti di era reformasi yang relatif hampir masih sama ketika di masa pemerintahan Orde Baru. Semasa Orde Baru, birokrasi telah dijadikan sebagai mesin politik yang imbasnya harus membayar yang mahal oleh masyarakat. Lebih dari itu, layanan birokrasi justru menjadi salah satu causa atau causa prima terhadap maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan juga sudah menjadi rahasia umum bahwa birokrasi di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, masih mewarisi model birokrasi patrimonial. Model birokrasi seperti ini yang menunjukkan perilaku dan mentalitas sebagai penguasa yang harus dilayani daripada sebagai aparat yang harus melayani publiknya. Pola hubungan yang terjadi lebih bersifat personal, di mana faktor kedekatan dan loyalitas pribadi lebih dikedepankan daripada aturan-aturan legal dan formal. Berikut beberapa masalah reformasi birokrasi di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel, di mana rendahnya komitmen pemimpin atau pimpinan di tingkat pusat maupun daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penyelenggaraan pemerintah belum mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, dan manajemen pembangunan nasional yang belum berjalan ataupun secara optimal. Yang kedua, birokrasi belum efektif dan efisien, di mana tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya diterapkan. Lemahnya penegakan hukum dan kelembagaan birokrasi pemerintahan yang masih belum efektif.
Dan yang terakhir, pelayanan publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan, di mana pelayanan perizinan masih belum berjalan dengan efektif dan efisien, dan praktek manajemen pelayanan publik belum bisa dapat dikatakan dijalankan dengan cara yang baik. Selanjutnya yaitu mengenai upaya reformasi birokrasi di Indonesia. Pemerintah juga sedang mempersiapkan undang-undang tentang administrasi pemerintahan. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan tata tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas pejabat, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintahan, menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Kemudian, pemerintah juga akan mengeluarkan peraturan pemerintah tentang pembatasan kewenangan diskresi pejabat, peraturan pemerintah tentang tata cara pengajuan keberatan masyarakat, dan peraturan pemerintah tentang standar prosedur operasi atau SOP pembuatan SK. Di samping itu, dalam upaya reformasi birokrasi, pemerintah juga akan mengeluarkan undang-undang pelayanan publik. Dalam rancangan undang-undang pelayanan publik tersebut menyebutkan kegiatan pelayanan publik lebih lanjut diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Secara garis besar, peraturan tersebut dibagi dalam atas dua kelompok, yaitu undang-undang yang menjamin pelayanan dilakukannya oleh aparat dengan kelompok undang-undang sektoral yang menjadi dasar dan wewenang bagi setiap departemen, instansi, atau pemerintah daerah untuk melayani. Kondisi birokrasi yang tidak mau berubah perlu adanya reformasi birokrasi yang menyeluruh. Pemerintah sudah berusaha untuk melakukan reformasi tersebut. Buktinya beberapa perangkat hukum yang mengatur soal pemberantasan KKN dan menciptakan aparat pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab sudah dimulai sejak awal reformasi, yaitu sejak tahun 1998. Sebagai berikut usaha yang dilakukan oleh pemerintah yaitu yang dijelaskan dalam TAP MPR nomor 11 garing MPR garing 1958 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Ketiga, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1959 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya pemberantasan korupsi juga dikeluarkan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu Kepres nomor 44 tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional sebagai tindak lanjut dari Kepres nomor 155 tahun 1999 tentang tim pengkajian pembentukan lembaga Ombudsman Nasional. Kedua, Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2021 atau tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketiga, PP nomor 56 tahun 2000 tentang pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Keempat, PP nomor 274 tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kehadiran rancangan undang-undang pelayanan publik sedikit banyak memberikan angin segar bagi perubahan birokrasi di negara kita. Selain melakukan reformasi birokrasi lewat berbagai kebijakan tersebut, kita perlu juga melakukan reformasi birokrasi melalui reformasi mental birokrat itu sendiri. Dalam konteks ini, Profesor Dr. Mustofa Jajah menawarkan strategi dan program aksi untuk melakukan hal tersebut, di mana strategi dan program tersebut meliputi sebagai berikut. Yang pertama, aktualisasi nilai yang melandasi perilaku sistem dan proses administrasi negara dan birokrasi yang terarah pada pencapaian tujuan bangsa dan dalam bernegara. Yang kedua, struktur atau tatanan kelembagaan negara dan masyarakat pada setiap satuan wilayah. Yang ketiga, proses manajemen dalam keseluruhan fungsinya dalam dinamika kegiatan dan entitas publik serta privat. Keempat, sumber daya aparatur yang berada pada struktur dengan posisi, hak, dan kewajiban, dan tanggung jawab tertentu. Dan Profesor Dr. Mustofa Jajah juga menawarkan upaya melalui peningkatan profesionalisme aparatur harus ditunjang dengan integritas yang tinggi, dengan mengupayakan kelembagaannya atau terlembagakannya karakteristik yang baik dan bersih. Upaya tersebut mencakup pertama, mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perjuangan untuk mencapai cita-cita dan tujuan bernegara. Kedua, memiliki
kompetensi yang dipersyaratkan dalam mengemban tugas pengelolaan pelayanan dan kebijakan publik. Ketiga, berkemampuan melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif, dan inovatif. Dan keempat, taat asas dan disiplin dalam bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional. Kelima, memiliki daya tanggap dan sikap bertanggung jawab atau bertanggung jawab. Bisa disebut juga dengan akuntabilitas. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan efisiensi, kualitas, dan produktivitas. Baiklah, sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.